Semangat pagi. Halo guys, selamat ketemu lagi. Biarpun sore, semangatnya tetap pagi. Nah, ketemu lagi dengan saya Bambang Swigno di channel Dosen Tani Paham Swigno. Kali ini saya akan menyampaikan atau menceritakan, share cerita berkaitan dengan gulma. Gulma kayaknya sesuatu ya, karena gulma. Ya, memang gulma. Gulma itu sesuatu yang ada orang yang nggak suka, tetapi ada juga orang yang menunggu-nunggu. Itu tentang gulma. Nah, tapi seperti biasa, sebelum saya ceritakan lebih lengkap tentang gulma, kita awali dulu dengan nembang. Nah, baik. Saya tembangkan tembangan Jawa, salah satu mocopat. Ini juga mijil. Nah, mijil. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur engong sira uga satriya arahane kudu anteng jatmika ing budi ruro sarta wasis samubarang ngipun. Itu tembang mijil guys, bercerita tentang seseorang itu perlu selalu melihat perilaku, budi pekerti, hendaklah bersifat ksatria dan berwawasan luas, melihat kanan kiri dan sekitarnya, agar kita menjadi orang yang mengetahui segala sesuatunya dengan baik, dengan penuh bijaksana. Itu kalau tembangan, berkaitan dengan perilaku, harus melihat perilaku dan kanan kiri. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pertanian, kita sebagai peneliti, kita sebagai seorang praktisi perlu melihat kanan kiri dalam konteks melihat potensi. Saya sore ini dari channel Dosen Tani Paham Swigno akan bercerita tentang gulma. Jadi gulma ini ada bukunya ini guys, tulisan gulma sebagai pakan ternak. Nah, gulma ini bagian dari sekian banyak tanaman. Kalau menurut dalam buku bersumber di dalam tentang biodiversity, ada sekitar 250.000 jenis tanaman di dunia ini. Dan 3% diantaranya, yaitu sekitar 8.000 jenis itu adalah berupa gulma atau bahasa Inggrisnya weed. Dan gulma ini tidak sekedar rumput. Kalau di dalam koridor saintifik, ilmu tentang rumput namanya agrostologi. Ilmu tentang integrasi namanya agroforestry. Nah, gulma ini bisa melibatkan agroforestry, bisa melibatkan morfologi, bisa melibatkan agrostologi. Karena nanti kalau kita bicara tentang gulma, di sini juga bisa bicara tentang rumput, bisa bicara tentang pohon, bisa bicara tentang semak belukar, bisa bicara tentang legium. Dan gulma kenapa menjadi menarik? Ya, karena kalau kita bicara apalagi di Indonesia, di daerah tropik juga termasuk yang memiliki khasanah biodiversity yang banyak guys. Jadi banyak sekali, kita di daerah tropik ini anugerah khasanah biodiversity. Dan kalau di dalam aktivitas pertanian seperti ini misalnya, nah ini ada mahasiswa yang sedang penelitian, disibukkan dengan harus menyiangi tanaman dan membersihkan gulma. Demikian juga dengan petani, kadang-kadang juga dihadapkan pada satu aktivitas yang sebenarnya mungkin tidak begitu menggembirakan, karena tanamannya dipenuhi dengan gulma sehingga harus dibersihkan. Tetapi di sisi lain, petani, peternak apalagi, dia juga memanfaatkan gulma untuk pakan ternak. Menurut data BPS tahun 2011, ada sekitar 28 juta rumah tangga petani di Indonesia guys. Dan 11 juta diantaranya nggak punya lahan. Dan yang punya lahan itu lahannya kurang dari 0,3 hektar. Jadi bayangkan kalau petani lahannya aja hanya 0,3 hektar. Apa dia mau nanam rumput untuk kalau dia melihara ternak? Kan tentu tidak. Oleh karena itu, menurut Mulatno yang pernah menjadi dirjen peternakan, kalau kita bicara tentang ternak terutama ruminansia, bahwa jumlah
ternak ruminansia itu lebih dari 90% ada di peternakan rakyat. Bayangkan kalau lebih dari 28 juta rumah tangga petani, di mana 11 juta diantaranya tidak memiliki lahan, pasti nggak punya tempat rumput, sehingga dia akan menggantungkan dari aktivitas lain termasuk aktivitas pertanian. Dia akan ngasih makan ternaknya dari gulma, guys. Itulah kemudian gulma itu menjadi menarik. Kebetulan dulu waktu kecil saya juga seorang petani, seorang peternak yang kalau ngerumput itu juga ngerumput bukan menebang atau merumput kolonjono, merumput-rumput gajah, tapi merumput di antara bedengan pertanian dari gulma, guys. Nah, itu yang kemudian menyebabkan, loh, kenapa kita eksplor gulma dalam konteks koridor saintifik. Tulisan tentang gulma mungkin sudah banyak. Para saintis itu banyak menulis gulma wheat dalam konteks, dalam tanda petik, sebagai musuh. Tapi gulma sebagai pakan ternak, di mana koridornya adalah sebagai teman, saya pikir tidak banyak, dan saya salah satunya. Nanti bisa dieksplor lebih banyak di sini. Dan ternyata luar biasa, saya temukan bahwa ternyata kenapa petani juga banyak menggunakan gulma sebagai pakan ternak, karena nilai nutrisinya luar biasa, guys. Contoh misalnya ini Amaranthus viridis. Kalau dalam bahasa lokal kita, ini namanya bayam lemah. Ternyata protein kasarnya yang biasa menjadi indikator terhadap kualitas, ini bisa 25%, guys. Tapi ini gulma juga. Dan ini jelai juga. Jelai itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Jengkelkan gitu. Karena ini kalau sudah berbiji begini, bahkan dimakan oleh ternak, sudah keluar dari rumen dalam bentuk feses, nanti dalam kompos akan tumbuh juga seperti ini. Jadi artinya dia tidak mati melalui traktus digestivus atau saluran pencernaan ternak ruminansia. Nah, ini Alternanthera sessilis, bahasa lokalnya adalah kremah. Ini protein kasarnya bisa sampai 29% nih, guys. Tinggi sekali. Orang kan nggak sadar. Ini bayaman. Ini Asistasia gangentica. Kalau di tanaman, di antara tanaman sawit, banyak sekali dijumpai gini. Ini nilai protein kasarnya juga sekitar 17%. Oh, banyak. Ini hanya beberapa contoh saja, guys. Intinya adalah sebenarnya banyak di antara gulma itu yang punya potensi untuk menjadi pakan ternak. Apalagi kelebihan gulma, daya survivalnya tentu lebih tinggi. Dihajar oleh iklim, dihajar oleh sesuatu. Kalau yang tanaman pokoknya mungkin akan tumbang, gulma tetap survive. Dalam siklus iklim atau musim yang sudah berganti, gulma tetap survive. Itulah kenapa kemudian kita perlu eksplorasi gulma sebagai pakan ternak. Nah, sekali lagi, kalau ingin dapatkan itu, buku gulma ada di situ semuanya, insya Allah. Nah, apalagi ini juga nih, Portulaca. Krokot kalau bahasa lokalnya. Ini juga jengkel gitu juga sama ini sangat tahan ini. Lewati traktus digestivus nggak rusak bijinya, bisa tumbuh lagi. Nah, ini juga menjadi pakan ternak. Protein kasarnya antara 12 sampai 18%. Nah, ini gulma juga. Dan di sekitar sini masih banyak sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan gulma dan nama-nama dan itu bisa dijadikan pakan ternak. Tapi juga perlu kita cermati ada gulma yang tidak bisa menjadi pakan ternak. Meskipun ini proteinnya bisa 23%, Cleomerotidospermae, tapi perlu hati-hati. Ini punya anti nutrisi, bisa beracun. Termasuk ketika ada satu gulma yang mirip ketiganya. Nah, ada Sinedrilla nodrivora atau dalam bahasa lokalnya legetan, ada bandotan, ada krinyu. Itu ketiganya mirip. Tapi salah satunya itu tidak beracun dan yang dua beracun. Kalau tidak bagus mengidentifikasi, bablas nanti ternaknya mati. Itulah pentingnya kita mengeksplorasi, memberikan informasi berkaitan dengan gulma sebagai pakan ternak. Ini tidak sekedar rumput agrostologi, tapi juga ini adalah morfologi, ini juga agroforestry dan lain-lain. Itulah gulma. Nanti kita lihat ada gulma yang saya sebutkan, salah satunya namanya Sinedrilla nodrivora atau legetan. Baik, nah ini guys gulma, salah satu contoh gulma yang tadi saya sampaikan, namanya Sinedrilla nodrivora atau bahasa lokalnya legetan atau kadang juga disebut sebagai jotang kuda. Ini gulma, tapi nilai nutrisinya proteinnya 20%, kemudian serat kasarnya sekitar 30% lebih ya. Karena sebenarnya nutrisi itu ada macam-macam, tapi biasanya orang lebih concern ke protein saja. Tapi dia punya
saudara kembar, sehingga kadang-kadang orang susah untuk mengidentifikasikan. Ini kalau tidak diinformasikan dengan baik, orang bisa salah mengambil ya. Nah, saudara kembarnya ini satu ini. Ini orang menyebutnya bandotan atau Ageratum conisoides. Ini nutrisinya kalau dilihat dari nutrisinya nggak kalah, ini juga sekitar 20%, tapi beracun. Satu lagi namanya Chromolaena odorata atau Greenew. Mirip juga seperti ini, tapi juga beracun. Kalau dilihat dari nutrisi proteinnya hampir sama, tapi beda. Nah, kalau ini, dan itu ada di dalam buku Gulma sebagai pakan ternak. Jadi kalau Anda baca itu, insya Allah nanti nggak akan tersesat di jalan. Nah, ini bagus untuk pakan kelinci, pakan kambing, pakan sapi, ruminansia dan seterusnya. Ini sudah kita buktikan kalau itu. Dan ini mengandung juga flavonoid dan lain, termasuk juga bisa untuk herbal. Kalau di dunia Indonesia Timur bahkan ada yang membuat sayur dari ini, legetan ini. Dan ini artinya bagus. It not just gulma, it not just wheat. Ini adalah wheat yang spesial. Kalau di desa-desa juga banyak, cuman orang tidak menyadarinya, apalagi tahu tentang nutrisinya. Itulah kemudian perlunya kita orang akademisi untuk mengeksplorasi dalam konteks koridor akademik. Nah, ini gulma, tapi bisa untuk pakan ternak dan insya Allah nutrisinya bagus. Gitu guys. Overview berkaitan dengan gulma, mudah-mudahan cukup membuat informasi yang baik dengan gulma. Sampai ketemu di lain waktu di channel Dosen Tani Pak Swikyo. Jangan lupa untuk like, subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat, memberikan informasi kepada dunia, termasuk pengembangan ternak di Indonesia. Dan insya Allah akan kita lakukan selalu upload setidaknya dalam waktu sebulan sekali untuk berinformasi kepada para pendengar dan pemirsa. Terima kasih, salam hormat, semangat terus, salam sehat selalu.